Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan saya kita semua baik dan sehat-sehat saja. Kita bertemu kembali dalam motivasi dan inspirasi dari pelayanan Infinity Ministry. Saya Pastor Jonathan Waruhu akan sedikit membahas tentang mengapa baptisan itu penting dalam kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Sekitar 15 hari lagi ke depan, kita akan merayakan Paskah. Selamat mempersiapkan diri bagi kita semuanya, selamat menyambut Paskah. Mari, saya ajak kita semuanya untuk mengingat, untuk merenungkan kembali dan memahami betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada setiap kita, kepada seluruh dunia ini, sehingga Ia mengorbankan dirinya, menjadi pengganti kita supaya kita semuanya diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu, hanya orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, itu yang beroleh keselamatan. Seperti di dalam Matius pasal 16 ayat 16, di situ ayat firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita tahu tentang percaya artinya ya percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikutinya, menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan Yesus, menjadi hamba Tuhan Yesus. Nah, tentang baptisan, kenapa itu penting dalam kehidupan tiap orang percaya? Baptisan itu bukanlah keselamatan dan juga tidak menyelamatkan. Sekali lagi, baptisan bukanlah keselamatan dan tidak menyelamatkan. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Tetapi mengapa penting? Nah, Bapak Ibu Saudara, itu menjadi salah satu sakramen dalam gereja, khususnya Protestan. Itu ada dua, sakramen baptisan air dan sakramen perjamuan kudus. Nah, peristiwa baptisan itu menjadi media di mana kita menyatakan iman percaya kita sekaligus bukti kesungguhan kita mengikut dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di ayat yang lain berkata di situ sebagai tanda pertobatan. Nah, kata baptisan sendiri berasal dari baptizo, bahasa Greka, bahasa Yunani, yang artinya menutupi seluruhnya, mencelupkan sesuatu di dalam cairan atau di dalam air dan kemudian mengeluarkannya lagi. Tidak mungkin kalau seseorang dimasukkan dalam air dibiarkan saja begitu. Nah, kemudian arti berikutnya basah sepenuhnya, artinya seluruh tubuh dibasahi, basah dengan air. Jadi dari asal katanya saja yang dimaksud dengan baptisan berarti mencelupkan sepenuhnya ke dalam air sehingga seluruh yang dicelupkan itu tertutupi seluruhnya dengan air, basah sepenuhnya, lalu mengeluarkannya lagi dari air. Apa makna rohaninya Bapak Ibu? Sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Di situ firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat ini jelas kita sudah membaca dari ayat firman Tuhan itu makna rohani daripada baptisan air itu. Pertama, dibaptis dalam kematiannya. Saat dibaptis berarti telah dipersatukan dengan kematian Kristus di kayu salib. Dosa dan manusia lama telah dimatikan, telah disalibkan dan mati kuasanya. Hukuman dosa telah dijatuhkan, kita tidak lagi di bawah penghukuman. Itu makna rohani pertama. Yang kedua, dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Artinya kuasa dosa dan manusia lama kita telah terkubur. Sifat lama kita bukan lagi sebagai bangkai yang berbau. Tidak ada bau kematian dalam hidup kita, sebab bangkai manusia lama kita telah dikuburkan dan digantikan dengan manusia baru, hidup baru dalam Kristus. Yang ketiga,
makna rohaninya artinya dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Supaya sama dengan Kristus yang telah bangkit oleh kuasa kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup baru di dalam Kristus, berjalan dalam kuasa kebangkitannya dan menghadirkan bau keharuman Kristus. Nah itu Bapak Ibu, apa syarat-syarat seseorang bisa menerima baptisan air ini? Pertama itu bersungguh-sungguh mau bertobat. Tadi saya sempat mengatakan bahwa baptisan air itu sebagai tanda pertobatan. Harus sungguh-sungguh bertobat dan percaya serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bersungguh-sungguh harus mau belajar firman Tuhan. Bukan hanya nanti setelah dibaptis, maka ya hidupnya biasa-biasa saja, tidak mau bertumbuh. Dia harus belajar firman Tuhan dan menghidupinya, saudara-saudara. Harus berjalan dalam kekudusan sesuai yang firman Tuhan katakan. Kemudian harus bersungguh-sungguh mau menjadi umat Tuhan. Ya, harus sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, baptisan air apakah harus selam? Saya pribadi menganut paham tentang baptisan selam. Karena dari akar katanya tadi, baptizo, artinya ditenggelamkan, dikuburkan, ditutupi semua dengan air. Jadi saya pribadi dan di pelayanan-pelayanan kami, bahkan di sinode kami juga adalah baptisan selam. Dalam hal ini saya tidak sedang membahas juga tentang baptisan dari sinode atau doktrin dari gereja manapun, tetapi dari ayat ini saya memahaminya dan saya membagikannya bahwa baptisan selam adalah sesuai dengan akar kata yang sebenarnya baptizo. Baptis, ditenggelamkan, dikuburkan. Nah saudara, inilah yang harus kita pahami mengapa pentingnya baptisan air ini dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah mari bagi yang masih belum dibaptis, silahkan nyatakanlah bahwa mengikut Yesus sungguh-sungguh. Mulai detik itu juga menyerahkan diri dibaptis dan mari mengikut Tuhan Yesus sesuai dengan yang difirmankannya. Nah demikian yang boleh saya bagikan mengapa pentingnya baptisan air ini dalam kehidupan setiap orang percaya. Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan kami dengan berlimpah-limpah. Selamat menyambut Paskah, Tuhan Yesus memberkati.